Shalom jemaat Tuhan, mari bersama-sama kita akan mulai ibadah kita di ibadah akhir tahun pada malam hari ini. Mari bersama kita siapkan hati kita dan kita akan memulai ibadah kita. Pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Allah Roh Kudus. Amin. Puji nama Tuhan, di malam yang indah ini kita dapat berkumpul. Kita akan mengakhiri di tahun 2022 ini. Dan kita merasakan begitu banyak yang Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita. Dan sampai saat ini kalau kita boleh ada, itu karena anugerah dan kemurahan yang luar biasa yang Tuhan berikan pada kita semua. Saudaraku yang terkasih, malam hari ini kita akan menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Dan kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan lewat persembahan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan atas apa yang Kau perbuat di dalam hidup kami. Pertolongan Tuhan. Sehingga kami dapat melewati hari-hari. Begitu banyak masalah dan rintangan. Tapi kami percaya Tuhan ada buat kami semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Buat kasih setiamu Tuhan. Amin. Di dalam hidupku ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Dia selalu ada buat saudara dan saya. Haleluya. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Amin. Rancangan indahmu terjadi di hidupku.
Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Amin. Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah kelam yang dapat kita lewati tanpa Tuhan di sisiku. Haleluya. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Haleluya. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Amin. Haleluya. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku Tuhan. Haleluya. Katakan Kaulah Tuhan. Kaulah Yesus. Kaulah Tuhan. Harapanku percaya. Sekali lagi katakan Kaulah Yesus. Amin. Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Haleluya. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Buat kasih setiamu Tuhan. Amin. Di dalam hidupku ku bersyukur Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu. Amin. Di dalam hidup. Sekali lagi buat kasih ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Oh, oh. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami ucapkan syukur kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Glory bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan atas perbuatan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya.
kasih Tuhan. Haleluya. Bersamamu Bapa kami dapat melewati semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Glory bagimu. Bersamamu Bapa kami dapat melewati semua Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Teguhkan hatiku. Katakan Engkau yang bertindak Tuhan. Amin. Dan Dia yang akan memberikan pertolongannya. Haleluya. Katakan anugerahnya besar. Amin. Besar melimpah bagiku. Sama-sama kita katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa. Haleluya. Ku lewati semua perkenananmu Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak Tuhan. Amin. Dan yang memberi pertolongan Tuhan. Amin. Sama-sama katakan anugerah-Mu besar Tuhan. Amin. Melimpah bagiku. Sekali lagi bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa. Ku lewati semua. Ku lewati semua. Bersamamu ya. Teguhkan hatiku Tuhan. Engkau yang bertindak Tuhan. Amin. Dan yang memberi pertolongan Tuhan. Anugerah-Mu besar Tuhan. Besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Begitu banyak pertolongan Tuhan yang sudah kami alami di tahun 2022 ini. Dari awal sampai menuju akhirnya, kami begitu merasakan pertolongannya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh melewati 2022 ini, kami bersyukur Tuhan. Dan kami bersyukur, tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bapa dalam surga, malam hari ini kami datang. Kami ingin terus menyembah-Mu.
Kami ingin terus meninggikan nama-Mu. Terlebih lagi Tuhan, kami ingin terus meninggikan nama Tuhan dengan hati yang penuh dengan damai dan sukacita yang dari-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Bapa, kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Dan kami buka ibadah ini hanya ke dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup. Haleluya, sama-sama katakan amin. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Shalom jemaat sekalian, dimanapun saudara-saudariku berada. Kami percaya Tuhan Yesus selalu menyertai. Sekali lagi Merry Christmas, haleluya. Kita terus bersuka cita, kita akan terus menaikkan dan meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai demi nama Tuhan. Haleluya. Kami masuk gerbangnya Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Oh, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Katakan hari ini. Hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Amin. Bersuka di dalam Tuhan. Lambaikan tangan. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah. Amin. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Mari kita bersuka cita. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Katakan bersuka di dalam Tuhan. Amin. Bersuka di dalam Tuhan. Lambaikan tangan. Bersuka. Amin. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka. Amin. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Bersuka. Amin. Haleluya. Mari bersuka citalah. Bersuka. Amin. Sekarang bersuka cita. Katakan sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Sekali lagi sekarang bersuka. Bersuka citalah. Haleluya. Bersuka cita. Haleluya. Saya yakin dan percaya kita semua bersuka cita, amin. Dan kita bersuka hanya di dalam Tuhan, amin. Mari kita terus bersorak di nama Tuhan. Karena kita bergirang hanya karena Tuhan, amin. Haleluya. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkan. Sekali lagi, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini, amin.
Dia girangkanku, dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Amin. Haleluya. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Haleluya. Kami bersuka Tuhan. Haleluya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku. Amin. Ku bersuka Tuhan. Haleluya. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Sekali lagi dia girangkanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girang. Sekali lagi dia girangkanku. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dia girangkanku. Oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Sekali lagi ku bersuka. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara, pujian ini mengatakan kalau kita selalu bersuka di dalam Tuhan, amin. Dan hanya Tuhan yang memberi kegirangan. Kalau kita akan melewati tahun 2023 nanti, kita tidak perlu takut karena Dia selalu beserta kita, amin. Seperti pujian ini mengatakan, Engkau alasan aku hidup, amin. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan menyanyikan pujian ini. Haleluya. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, kalau kami hidup itu karena anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Pegang erat tangan kami Tuhan, tuntun setiap langkah hidup kami. Biarkan kami terus masuk di tahun 2023 ini. Pengharapan kami hanya tertuju padamu Tuhan. Haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Katakan ini hidupku Tuhan. Pimpin jalanku Tuhan. Amin. Sekarang hidupku, Kau memilihku Tuhan. Kau memilihku, selamatkan hidupku Tuhan. Semua karena cinta-Mu. Katakan ini hidupku Tuhan. Sekali lagi pimpin jalanku Tuhan. Panggil Dia Yesus. Pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup Tuhan. Di luar kasih-Mu Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Benar Tuhan, Engkau alasan kami hidup Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta
Saudaraku yang terkasih, renungkan di tahun ini. Begitu banyak dan begitu berat masalah dan rintangan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan kalau kita bisa hidup itu karena anugerah Tuhan. Dan untuk melewati tahun ini menuju tahun 2023. Kalau kita hidup karena hanya pertolongan Tuhan. Dan inilah permohonan kita. Biarkan Tuhan terus pimpin jalan hidup kita. Biarkan Tuhan terus tuntun kehidupan kita. Menopang kita. Dan Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri. Haleluya. Haleluya. Panggil dia Yesus. Yesus, pegang tanganku Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Katakan Bapa, tinggalkan aku Tuhan. Engkau alasan selama aku hidup. Sekali lagi Yesus. Yesus, pegang erat tanganku Tuhan. Amin. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama aku hidup. Katakan Kau alasan. Amin. Selama aku hidup Engkau alasan. Amin. Selama aku hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu. Pada saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara kepada kami untuk kami menutup tahun 2022 dengan kebenaran firman Tuhan. Dan mengawali tahun 2023 dalam terang pengharapan firman-Mu. Pimpin kami ya Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami dalam kehidupan pribadi kami, kehidupan keluarga kami, dan segenap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari kitab Ratapan pasal 3 ayat 12 sampai ayat yang ke-23. Ratapan pasal 3 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-23, demikian firman Tuhan. Ia membidikkan panahnya, menjadikan aku sasaran anak panah. Ia menyusupkan ke dalam hatiku segala anak panah dari tabungnya. Aku menjadi tertawaan bagi segenap bangsaku, menjadi lagu ejekan mereka sepanjang hari. Ia mengenyangkan aku dengan kepahitan, memberi aku minum ipuh. Ia meremukkan gigi-gigiku dengan memberi aku makan kerikil. Ia menekan aku ke dalam debu. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Aku lupa akan kebahagiaan. Sangkaku hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, di tahun 2022, 31 Desember ini saudara. Dan memasuki tahun 2023, yaitu besok tanggal 1 Januari.
kita diperhadapkan dengan begitu banyak sudut pandang atau begitu banyak cara melihat berbagai peristiwa yang terjadi. Sejak 1 Januari 2022 sampai malam hari ini ada rentetan peristiwa yang begitu banyak, saudara. Ada begitu banyak hal terjadi. Mungkin itu adalah sakit yang kita alami sepanjang tahun ini. Mungkin itu kehilangan yang kita alami sepanjang tahun ini. Mungkin itu juga adalah kondisi pekerjaan yang tidak kondusif selama 1 tahun ini. Atau konflik-konflik keluarga selama 1 tahun ini. Dan sebaliknya ada berbagai peristiwa-peristiwa yang secara manusia itu menyenangkan, saudara. Beberapa di antara kita mungkin barangkali mendapatkan anak yang lahir di tahun ini, mendapatkan pekerjaan yang baik di tahun ini, dan seterusnya dan seterusnya. Ada sangat banyak peristiwa dengan berbagai macam hal yang kita bisa lihat dari titik mana kita berfokus, saudara. Maka beberapa di antara kita mungkin berfokus pada hal-hal yang pertama saya sebutkan tadi. Dengan semua kesakitan, semua peristiwa yang tidak mudah yang kita alami dalam kehidupan kita. Tetapi beberapa yang lain berfokus kepada kebaikan-kebaikan yang Tuhan nyatakan dengan segala hal yang menyenangkan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat yang kita baca dalam Ratapan pasal 3 ini rupanya dialami oleh seorang nabi yang bernama Yeremia, yang mana dia tidak mengalami mungkin punya anggota keluarga baru atau punya anak yang baru sehingga bahagia. Dia tidak mengalami punya pekerjaan yang baik, yang bagus sehingga ia bersenang, bersuka cita karena itu. Ia juga tidak mengalami kondisi tubuh yang sehat, yang sejahtera, makan enak sepanjang tahun yang berjalan yang dia lalui, saudara. Tapi sebaliknya ternyata yang dialami adalah situasi-situasi yang sulit, yang tidak mudah. Yang dia bercerita itu sampai kita membaca ini agak bingung, saudara. Perhatikan ayat 12. Ia membidikkan panahnya. Siapanya? Tuhan. Ia membidikkan panahnya. Tuhan membidikkan panahnya. Menjadikan aku sasaran anak panah. Jadi Tuhan dalam kehidupan yang dilalui oleh Yeremia. Itu seperti seorang pemanah yang menarik busur panahnya. Tapi sasarannya bukan iblis. Sasarannya bukan orang-orang jahat. Sasarannya bukan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi sasarannya adalah seorang nabi bernama Yeremia, saudara. Kalau kita dikenai perkataan jelek orang, kita langsung sakit. Kita dikenai perkataan buruk orang, kita langsung sakit. Tapi ini bukan manusia. Yeremia berkata, Tuhan seperti menarik anak panah dilemparan itu menembus dalam diriku. Bukan hanya itu, saudara. Kita tadi baca bagaimana dia bercerita. Ia menyusupkan ke dalam hatiku segala anak panah dari tabungnya. Aku menjadi tertawaan bagi segenap bangsaku dan seterusnya kalau kita baca rentetan yang dia ceritakan. Dia dihajar begitu rupa. Tapi pelakunya dalam apa yang Yeremia alami. Tuhan seolah-olah sebagai pelaku dari semua keburukan yang dialami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, posisi Yeremia, kalau dia berada dalam tahun-tahun, dalam hari-hari seperti itu dan mengakhiri tahunnya dalam kondisi itu, kira-kira dia akan mengutuki Tuhan atau bersyukur, saudara. Kira-kira kalau hari-hari yang dia lalui itu, saudara, hari-hari yang berjalan yang dia jalani itu penuh dengan kepahitan. Kalau Yeremia katakan, aku seperti dikasih makan racun atau ipuh, itu racun pahit. Aku sepanjang hari mengalami kepahitan. Nah memang saudara pada waktu itu dia ditekan oleh bangsanya sendiri, dihukum, dipenjara oleh rajanya sendiri. Padahal dia menyampaikan firman Tuhan, dia mengalami hinaan, celaan, semua siksaan fisik, batin, semua saudara. Aku seperti dipaksa makan racun. Kira-kira kalau Yeremia mengalami itu 1 Januari 2022. Dan sekarang dia berada di
31 Januari tahun 2022, apa yang akan dia lakukan? Oh saudara, kalau kita yang alami mungkin kita udah nyumpahin Tuhan berkali-kali saudara ya. Tuhan, aku ikut Engkau sejak 1 Januari aku mulai setia, tapi kenapa di bulan Maret, bulan April, bulan Juni aku mengalami celaka. Aku mengikut Engkau sejak Januari 2022, tapi bulan Juni, Juli, Agustus kenapa usahaku bobrok, hancur. Tuhan, di mana Engkau? Aku enggak mau lagi ikut Tuhan, aku mau meninggalkan Tuhan saja. Aku enggak mau ke gereja lagi, enggak mau pelayanan lagi, enggak mau ambil bagian lagi. Kenapa? Tuhan, Engkau tidak adil. Mereka yang enggak mengenal Tuhan, mereka yang hidup enggak pelayanan, enggak ke gereja, bahagia-bahagia saja. Kenapa saya yang rajin, yang berkorban, yang terlibat malah mengalami ini? Udahlah, aku tinggalkan Tuhan. Mungkin kalau kita di posisi Yeremia, kita akan berkata seperti itu, saudara. Tapi kita perhatikan, kita lihat di ayat yang ke-21, saudara. 21, perhatikan ini. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Ada banyak hal terjadi. Ada banyak peristiwa terjadi. Ada banyak sudut pandang yang bisa dipakai untuk melihat, menyimpulkan siapa Tuhan dengan semua peristiwa. Yang bisa jadi dia akan berkata Tuhan jahat, Tuhan benci sama aku, Tuhan tidak ada, Tuhan lemah dan seterusnya. Tetapi Yeremia memilih sudut pandang ini saudara. 21, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Apa kacamata yang dipakai oleh Yeremia? 22, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Ada banyak hal terjadi. Ada kepahitan-kepahitan terjadi. Kekecewaan-kekecewaan dialami. Orang-orang mungkin menekan Yeremia. Orang-orang memenjarakan Yeremia. Orang-orang memfitnah Yeremia. Sampai dia seperti makan racun tiap hari. Tapi dia hatinya bukan berfokus kepada hal-hal itu saudara. Tapi pikirannya bukan berfokus pada semua perlakuan jahat dari orang-orang di sekitarnya. Hal-hal inilah yang kuperhatikan. Hatiku mau berfokus pada sesuatu yang berbeda. Hatiku mau berfokus pada sisi yang lain. Bukan hal-hal yang seperti awal yang dia alami tadi. Tapi aku mau belajar menggeser hatiku dari fokus pada semua kepahitan menjadi fokus pada kasih setia Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah yang membuat Yeremia kuat. Kuat, tetap setia sampai akhir. Di tengah semua desakan, di tengah semua fitnah, di tengah semua kekecewaan, dia menggeser hatinya. Yang awalnya dia berkata, Tuhan kau kenapa membidikan anak panah kepada aku? Tuhan aku udah setia, aku udah melayani menyampaikan firman-Mu. Kenapa orang-orang memfitnah aku? Kenapa orang-orang mengecewakan aku? Aku seperti makan racun terus. Setiap hari aku makan racun, pahit semuanya. Lalu kemudian setelah dia mengalami semua itu, dia ambil sebuah keputusan. Aku tidak mau fokus kepada yang di sana. Tapi kemana? Aku mau memperhatikan yang satu ini. Yang membuat aku kembali bangkit. Yang membuat aku kembali terarah kepada Tuhan. Yang membuat aku kembali mau berharap lagi. Apa itu? Bahwa di tengah semua peristiwa yang aku alami. Semua kepahitan yang aku alami. Semua fitnah yang aku alami. Kasih setia dia tidak pernah berakhir dan berubah, bahkan selalu baru setiap hari, setiap tahun, setiap bulan, setiap saat kasihnya ada untukku. Mata rohaninya, mata hatinya, fokusnya kepada siapa? Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan hidup kita? Dengan semua peristiwa yang terjadi, entah manis, entah pahit.
entah dikecewakan, entah disenangkan atau dipuaskan. Entah kita jatuh, entah kita bangkit. Apakah mata kita tertuju kepada keadaan kita, tertuju kepada perlakuan manusia, tertuju pada apa yang kita lalui itu sehingga kita bingung, sikap kita bingung. Atau kita mau menempatkan Tuhan, ini yang aku mau perhatikan. Aku menyaksikan kasih setianya. Memang seolah-olah secara manusia aku seperti dipanahin sama Tuhan. Secara manusia aku seperti dijejelin racun. Secara manusia aku seperti ditekan, disuruh makan kerikil katanya. Tetapi aku mau melihat ada sisi yang lain. Apa itu? Kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka dalam hidup kita mari kita belajar. Kita belajar. Dengan kekuatan manusia kita tidak akan bisa bertahan, saudara. Dengan kekuatan manusia, emosi kita, hati kita, logika kita, kita pas sudah out. Out. Kenapa? Karena kekuatan kita itu seberapa, saudara. Menghadapi kondisi dunia yang hancur, yang dalam dosa ini, kekuatan kita seberapa. Menghadapi istri atau suami kita yang sudah berantakan karena dosa, kekuatan kita seberapa. Out, saudara. Menghadapi mungkin rekan-rekan kerja kita yang muap penuh dengan intrik dan seterusnya, kekuatan kita seberapa. Dan juga menghadapi mungkin teman-teman kita pelayanan, kekuatan kita seberapa, kita akan out. Tetapi kalau hati kita fokuskan kepada Tuhan. Bahwa semua ini aku kerjakan, semua ini aku lakukan untuk menyenangkan hatinya. Dan aku percaya kasih setianya tidak pernah berubah. Inilah alasan aku bertahan. Maka kita akan tetap bertahan sampai akhir. Kita akan setia sampai akhir. Seperti Yeremia. Yeremia ditekan, difitnah, dikecewakan. Tidak hanya secara batiniah, secara fisik dia dipenjara. Tapi dia tetap setia. Kenapa? Karena dia mengarahkan sudut pandangnya. Yang dia lihat itu adalah kemuliaan Tuhan. Secara tubuh manusia dia dihancurkan. Tapi rohnya tertuju kepada Tuhan. Tuhan, aku percaya kasih setiamu memampukanku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat tahun depan. Dan juga tahun yang berlalu ini. Bukan melihat dari kacamata manusia pada umumnya. Ya, manusia pada umumnya. Manusia pada umumnya akan senang kalau ada hal-hal manis terjadi. Lalu kepahitan kalau hal-hal pahit terjadi. Tapi kita mau melihat dari sudut pandang Tuhan. Bahwa apapun yang terjadi, kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Bahwa apapun yang kita alami, entah itu pahit, entah itu manis. Ada kasih setia yang terus menguatkan. Ada kasih setia yang terus menuntun. Ada kasih setia yang terus berkata, ayo kamu bisa. Ayo kamu mampu. Ayo kamu bisa menyelesaikan. Aku menyertai engkau. Dan itu yang Yeremia alami. Saudara, kalau kita mau melihat keburukan, saudara ya. Kalau kita mau melihat keburukan, waduh, semua bisa menjadi buruk, saudara. Maka ada sebuah istilah, kamu akan menemukan apa yang kamu cari, saudara ya. Kalau kita mau melihat jeleknya orang, selalu ada aja yang bisa ditemuin, saudara ya. Ya mungkin misalnya kita ketemu sama istri kita ya. Kalau kita mau melihat apa nih, kejelekannya atau kebaikannya. Kalau mau cari 10 kejelekan bisa. 20 kejelekan bisa. Karena apa? Kamu akan menemukan yang kamu cari. Cari aja tuh kejelekannya. Dari bangun pagi, 1, 2, 3. Wah kamu bangun pagi kucel, gak mau mandi, males, gak ke ini, gak itu, gak ini, gak itu. Wah sampai tidur lagi mau 10, 20, 50, 100 bisa. Tapi engkau menemukan kebaikan-kebaikannya juga bisa saudara ya.
Bangun pagi mungkin dengan kondisi yang kucel, dia ngambilin air atau apa. Wah, centang 1, centang 2, centang 3, 10, 20, 100 bisa juga. Kenapa? Sudut pandang kita. Orang pakai baju A, baju B, wah kita melihat jeleknya, walah banyak banget. Bisa sekali. Tapi kalau kita mau mengapresiasi juga banyak, saudara. Maka kita melihat tahun 2022 yang selesai ini. Apa yang kita mau lihat? Kepahitan-kepahitan, oh silahkan di list. Pasti nemu, bukan cuma pasti nemu, banyak sekali. Tapi kalau kamu melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, juga tidak sedikit, saudara. Pakai sudut pandang apa? 2023 mau dilihat dari sudut pandang apa? Sudut pandang ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, bisa, saudara. Wah, tahun ini nanti begini gimana, itu gimana, ini gimana, itu gimana, bisa. Tapi sudut pandang pengharapan bisa juga. Bahwa kita masih ada A, B, C, D, E, F, G yang Tuhan bisa pakai untuk menolong. Kita percaya Dia Allah yang tidak meninggalkan, bisa. Sudut pandang apa yang kita mau pakai saat ini, saudara? Dan Yeremia, di tengah semua keburukan-keburukan yang dia alami, dia tidak fokus pada keburukannya. Dia fokus pada kasih setia Tuhan. Dia fokus pada penyertaan Tuhan. Dia berkata bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Di tengah dia di penjara itu, dia melihat ada penyertaan Tuhan. Bukan di istana, bukan di tempat mewah, bukan di tempat wisata, di penjara. Tapi yang dia lihat bukan soal penjara yang mengurung badannya, tapi dia menyaksikan, dia merasakan damai Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dia. Kasih setia Tuhan tetap selama-lamanya. Di tengah fitnahan bangsanya, wah nabi palsu itu, ya pendeta palsu itu, pengajar palsu itu, pengkhianat itu. Wah semua cercaan muncul, tapi fokus dia, sudut pandang dia bukan melihat, memfokuskan diri pada semua perkataan jahat itu. Dia fokus pada ini yang aku perhatikan, kasih setia Tuhan tak berkesudahan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Wah, kalau kita punya hati seperti itu, saudara. Kalau kita punya sudut pandang seperti itu, maka apapun yang terjadi, kita akan dijumpai Tuhan sebagai hamba yang setia. Apapun yang terjadi, apapun yang iblis mau pakai untuk menghancurkan hidup kita, apapun iblis yang mau pakai untuk meruntuhkan iman kita. Apapun iblis yang mau pakai untuk membuat kita mundur dari apa yang telah Tuhan panggil dan tetapkan. Kita akan tetap bergerak. Kenapa? Karena aku tidak berfokus pada apa yang aku alami. Aku berfokus pada apa yang aku imani, saudara. Aku bukan berfokus pada apa yang aku lihat secara manusia. Tapi aku mau berfokus secara apa yang aku lihat dalam iman. Bahwa apa? Kasihnya tidak pernah meninggalkan aku. Mungkin saudara mulai cemas. Berdasarkan pengalaman 2022 kok kayaknya berat, saudara ya. Berdasarkan yang kita alami selama bulan-bulan ini. Bahkan sejak Januari 2022 sampai Desember 2022. Kok kayaknya berat. Ini saatnya engkau tidak melihat dan menjadikan pengalamanmu sebagai referensi utama. Tetapi firman Tuhan sebagai referensi utama. Bahwa apa? Kasih setia Tuhan tetap selama-lamanya. Lihat tahun 2023 berdasarkan apa yang Tuhan katakan. Mungkin kau mengalami tahun 2022 itu situasi yang sulit. 2023 mari kita ganti kacamata, saudara ya. Ganti kacamata, artinya apa? Ganti sudut pandang, ganti cara melihat, ganti fokus. Bahwa fokusnya kita itu adalah
pada kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah. Bahkan dikatakan selalu baru setiap hari. Maka jangan takut. Tantangan pasti ada. Masalah pasti terjadi, saudara ya. Kita masih di dunia dengan semua situasi dan dosa yang ada. Pasti ada masalah, pasti ada kekecewaan, pasti ada kepahitan yang bisa terjadi. Tetapi kita juga percaya pasti ada kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah, yang menyertai saudara. Amin. Pasti ada itu. Makanya kita bergerak, saudara. Seperti bangsa Israel yang bergerak keluar dari Mesir. Dengan apa? Dengan percaya pada penyertaan Tuhan. Kekuatan mereka apa? Budak-budak yang kerjaannya bikin bangunan, suruh berjalan menyusuri padang gurun, melewati semua musuh-musuh, bangsa-bangsa. Apa modal mereka? Gak ada. Selain apa? Percaya kepada kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah itu. Ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kekecewaan semua bisa terjadi. Tapi jangan lupa saudara, ada penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Ada penyertaan Tuhan yang tidak akan bergeser. Bahkan dikatakan tidak pernah usang, tidak pernah lapuk, tidak pernah kadaluarsa. Selalu baru penyertaan itu. Kita melangkah di tahun 2023 dengan langkah iman bahwa ada penyertaan Tuhan. Dengan fokus iman bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Dengan sudut pandang iman bahwa kasihnya, penyertaannya selalu baru. Setiap hari, setiap tahun tidak pernah usang dan lapuk, selalu indah dan berkuasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah pada malam hari ini kita menatap masa lalu kita dengan kacamata iman. Bahwa di tengah semua jatuh bangun kita tahun 2022, semua kekecewaan kita, ada kasih setia Tuhan. Coba lihat lagi saudara. Engkau yang mungkin saat ini kecewa sama Tuhan. Engkau yang mungkin saat ini mulai grundel, bersungut-sungut kepada Tuhan. Coba lihat lagi. Coba lihat baik-baik. Benarkah Tuhan meninggalkan engkau? Benarkah Tuhan melepaskan engkau? Bukankah di tengah satu dua jatuhmu itu ada Tuhan yang menyertai? Bukankah engkau bisa bertahan sampai malam hari ini? Itu karena penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Lalu lihatlah hari esokmu. Bukan dengan kekuatanmu, bukan dengan kehebatanmu, bukan dengan daya mentalmu saudara. Emosimu. Tapi dengan percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak meninggalkan saudara. Berharap bukan pada kekuatan kita. Berharap bukan pada kekuatan manusia. Berharap bukan pada pertolongan siapapun. Tapi berharap pada kasihnya yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Biarlah itu menjadi kekuatan iman kita untuk kita melangkah di tahun yang baru ini. Di tahun yang ya gak tahu apa tantangannya. Tapi janji Tuhan kasih setianya menyertaimu sampai selama-lamanya. Selalu baru, selalu berkuasa, selalu indah. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita untuk menikmati perjamuan kudus saudara. Dan perjamuan ini kembali memastikan bahwa kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Yesus yang setia sampai mati di kayu salib. Dia Yesus yang akan setia menyertaimu sampai selama-lamanya. Kasihnya tidak perlu kita ragukan lagi. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 dikatakan demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan
Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Puji nama Tuhan, mari bersama-sama kita mengangkat roti di tangan kanan kita, saudara. Ingatlah akan kasih setia Tuhan. Ingatlah bagaimana dia mati di kayu salib. Bukan untuk alasan yang lain selain karena dia mengasihi saudara. Melewati semua peristiwa dalam hidupmu, ingatlah ada Yesus yang setia sampai akhir. Dan akan setia menyertaimu sampai akhir. Mari bersama-sama kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari bersama kita mengangkat anggur di tangan kanan kita. Berbagai kecemasan, ketakutan, kekecewaan yang kau alami di tahun 2022. Biarlah darah Kristus membersihkan semua itu dengan sudut pandang iman bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah habis. Dan di tengah semua ketakutanmu akan tahun 2023, biar juga darah Kristus memastikan saudara bahwa penyertaannya tetap selama-lamanya. Mari kita akan minum anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita mengucap syukur kepada anugerah Tuhan. Kita mengucap syukur atas kasih-Nya yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita mengucap syukur atas penyertaannya di tahun 2022 yang tidak pernah ia mengkhianati kasih-Nya. Kita mungkin sakit, kita mungkin kecewa, kita mungkin jatuh, tapi lihatlah kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkanmu sampai detik ini. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di tengah semua ketakutanmu akan tahun 2023, ingatlah juga akan kasih setia Tuhan. Yang Dia berjanji itu tidak berkesudahan. Yang Dia berjanji itu akan selalu baru. Yang Dia berjanji itu tidak akan bergeser dari hidup saudara. Maka mengucap syukurlah bahwa Dia berjanji menyertai. Mengucap syukurlah Dia berjanji tidak tinggalkan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu yang tidak berubah. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk semua hal yang Tuhan telah kerjakan di hidup kami. Haleluya, segenap jiwa kami berseru haleluya. Segenap pikiran kami berseru puji Tuhan. Roh kami berseru haleluya. Engkau baik, Engkau baik. Haleluya, aku percaya Engkau baik. Aku percaya Engkau menyertai. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya. Mari bersama saudara kita akan berdoa. Kita akan mengakhiri tahun ini dan mengawali tahun yang akan datang ini, tahun 2023, dengan doa dan percaya kepada Dia. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Di tengah semua peristiwa dalam keluarga kami di tahun 2022. Di tengah semua peristiwa dalam pekerjaan kami di tahun 2022.
2022. Di tengah peristiwa dalam pelayanan-pelayanan kami di gereja maupun di luar di tahun 2022. Semua peristiwa yang terjadi Engkau menyertai sehingga kami bisa setia sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Bukan kuat gagah kami, tapi anugerah-Mu yang memampukan kami. Bukan kuat gagah kami, tapi penyertaan-Mu yang menjadikan kami berhasil sampai di titik akhir di tahun ini ya Tuhan. Dan Tuhan, kami juga menyerahkan tahun 2023 ke depan. Biar kami pun terus berharap, memandang, berfokus kepada kasih setia Tuhan yang tidak akan pernah bergeser itu. Ajar kami untuk berfokus kepada Engkau sehingga kami pun dapat melalui semua peristiwa di dalam kemenangan iman, semua peristiwa dalam kesetiaan iman, bahwa karena Engkau menyertai, kami pun akan setia sampai pada akhirnya, sampai pada akhirnya, sampai pada akhirnya. Pimpin kami ya Tuhan, kami mengucap syukur, ajar kami untuk memakai kacamata iman kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur biar anugerah penyertaan-Mu terus menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan bahwa pengorbanan-Mu, bahwa tubuh dan darah-Mu yang telah Engkau curahkan dan biarkan tercabik itu memastikan Engkau setia, menunjukkan Engkau setia, membuktikan bahwa sejak awal Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin, haleluya. Puji nama Tuhan, kita mengucap syukur saudara, bahwa Dia setia, setia sampai selama-lamanya. Haleluya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan memberikan persembahan ucapan syukur kita di akhir tahun. Dan sebagai tanda iman juga kita akan penyertaan Tuhan kita di tahun-tahun yang akan datang. Bila persembahan syukur saudara yang telah kita persiapkan, Bapak Ibu bisa menaruh di amplop yang telah dibagikan. Atau bisa langsung mentransfer ke rekening gereja BCA Ali, diberi keterangan persembahan ucapan syukur akhir tahun. Saudara, Bapak Ibu yang memberi di amplop secara cash besok pagi bisa diserahkan kepada Ibu Ana, saudara, waktu datang ke gereja. Puji nama Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa, mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan terima kasih, Tuhan tak henti-hentinya kami mengucap syukur sebab Engkau setia. Engkau setia, Engkau setia memelihara, Engkau setia menyertai, Engkau setia mencukupkan semua kebutuhan, bahkan Engkau memberi kami kelebihan untuk menikmatinya bersama orang-orang di sekitar kami. Terima kasih untuk semua berkat-Mu ya Tuhan. Dan biar persembahan ini sebagai tanda syukur kami dan tanda iman kami bahwa Engkau Allah yang menyertai dan Engkau Allah yang terus menyertai. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur kami di akhir tahun ini. Haleluya, amin. Mari kita siapkan hati kita akan memuji Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Dan inilah persembahan yang dapat kami berikan Tuhan di hadapan-Mu. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Berterima kasih Yesus. Haleluya. Kau mengasihiku. Kau katakan hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku. Terima hidupku, jiwa dan ragaku, banggaku miliki harta kekayaan yang cukup berarti. Hanya
pakailah hidupku Tuhan. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Sekali lagi, pakailah hidupku Tuhan. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Haleluya. Terima kasih persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Ini saudara sebagai pengumuman bahwa besok pagi ada ibadah awal tahun. Nah, tanggal 1 Januari di gereja seperti biasa jam 10 pagi. Dan kita akan menikmati persekutuan bersama dengan orang-orang anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Dan saya juga terus mendoakan biarlah juga beberapa di antara kita yang mungkin pulang kampung atau keluar kota juga Tuhan sertai, hati-hati di jalan saudara. Karena mungkin lalu lintas agak padat, biarlah kita juga dapat kembali ke Jakarta dalam penyertaan Tuhan. Lalu untuk perpuluhan, saudara, persembahan persepuluhan yang biasanya di minggu pertama kita akan alihkan ke minggu kedua. Jadi di minggu kedua nanti ada persembahan persepuluhan kita untuk berkat Tuhan di bulan Desember ini. Jadi kita akan alihkan. Puji nama Tuhan dan kita mengucap syukur Dia Allah yang baik yang senantiasa menyertai hidup kita. Mari bersama-sama kita berdoa sekali lagi, kita menutup ibadah kita dan kita serahkan hidup kita dalam anugerah dan penyertaan Tuhan yang ajaib. Haleluya. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan. Engkau Allah yang berjanji menyertai. Engkau Alfa Omega yang menyertai dari awal segala sesuatu sampai akhir segala sesuatu. Engkau tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Dan malam hari ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga kami, untuk istri, untuk suami, untuk anak-anak, untuk orang tua, mungkin untuk besan, untuk semua keluarga kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa biar penyertaan perlindungan Tuhan terus terjadi atas mereka. Kami pun mengucap syukur kalau Engkau terus menyertai mereka sampai akhir tahun ini. Tuhan, biar penyertaan-Mu terus terjadi pada mereka. Tuhan, kami juga menyerahkan segenap pekerjaan kami, pelayanan kami semua dalam anugerah Tuhan. Biar tahun 2023 kami semakin menyadari akan kasih setia Tuhan. Kami semakin menyadari akan penyertaan Tuhan dalam semua aspek hidup kami. Baik dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam semua yang kami lakukan. Biar kami melihat bagaimana Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Tuhan, terima kasih dan kami pun percaya hidup kami ada di dalam anugerah Tuhan. Bahwa keselamatan-Mu senantiasa mengawal langkah kami, bahkan menuntun kami sampai kami ada dalam sukacita kekal dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dan kami juga menyerahkan untuk beberapa di antara kami yang mungkin mengalami kesedihan karena ditinggalkan oleh orang-orang yang Dia cintai selama tahun 2022 ini. Tuhan, bila penghiburan-Mu terus menyertai mereka, biar sukacita-Mu terus menyertai mereka ya Tuhan, sehingga mereka dapat tetap melihat hari esok dengan percaya pada kasih setia-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur, kami bawa bangsa kami dalam tangan anugerah-Mu ya Tuhan. Biar juga Indonesia terus ada di dalam kasih setia-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dan kami serahkan sepenuhnya hidup kami dalam anugerah penyertaan yang dari Tuhan. Dan kami akhiri tahun ini bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan kehebatan kami, tapi kami akhiri dengan syukur karena kekuatan Tuhan yang menyertai kami. Dengan syukur karena kasih setia Tuhan yang menguatkan, memampukan kami dan akan terus menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami bawa hidup kami dalam anugerah dan penyertaan-Mu. Haleluya. Mari bersama-sama saudara, kita mengangkat hati kita. Kita terima berkat Tuhan di akhir tahun 2022 ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita,
Kiranya kuasa keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus, penyertaan sukacita hikmat Allah Roh Kudus yang menyertaimu sepanjang tahun 2022, yang menyertaimu sejak tahun-tahun sebelumnya, menyertaimu juga di tahun 2023 dan menyertaimu dalam tahun-tahun yang terus berjalan, menyertai engkau, menyertai keluargamu, menyertai seluruh hidupmu sejak dahulu, malam hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat mengakhiri tahun 2022 dan selamat menyambut tahun baru 2023. Penyertaan Tuhan, kasih Tuhan menyertai saudara semua. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara.